Sisi lain seri 16. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri hidup orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia atau mengasihi sesama. Tapi saudara, faktanya seringkali kita gagal hidup dalam kasih. Ada orang yang punya hubungan yang baik, yang sangat baik dengan orang lain atau dengan sesama, tapi jarang kelihatan di ibadah. Dia menjaga hubungan baik dengan sesama, tapi hubungannya dengan Tuhan itu tidak begitu baik. Ada juga orang yang rajin di gereja, punya jabatan pelayanan, tapi tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua atau dengan kakak, beradik, atau dengan orang lain. Ada banyak orang hari-hari ini hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati, kedengkian, dan permusuhan. Dan lebih parahnya lagi, ini terjadi dalam gereja. Pelayan Tuhan yang satu membenci pelayan Tuhan yang lain, hamba Tuhan yang satu memusuhi hamba Tuhan yang lain. Ini terjadi antara anggota jemaat dan pelayan Tuhan, yang ini dibikin atau dibuat jadi hal yang biasa atau santai-santai saja, seperti tidak ada masalah. Di mana seharusnya orang-orang gereja ini yang menunjukkan bagaimana hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kerukunan. Saudara-saudara, perintah Yesus dalam ayat 27, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, ini adalah kalimat aktif. Maksudnya apa? Yang Yesus mau, kita tidak hanya sekedar tidak membenci musuh, tapi harus mengasihi. Yang Yesus mau, kita tidak hanya sekedar tidak berbuat jahat kepada musuh, tapi kita harus berbuat baik kepada musuh. Ini yang saya maksud, kalimat perintah ini adalah kalimat perintah yang aktif. Sebab tidak berbuat jahat kepada musuh belum tentu kita mengasihi musuh. Tidak berbuat jahat kepada musuh tidak secara otomatis bahwa kita sudah mengasihi musuh. Tidak membenci dan mengasihi itu berbeda. Apa bedanya orang yang tidak membenci dan orang yang mengasihi? Orang yang tidak benci belum tentu dia mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti dia tidak membenci. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi musuh saudara, buktinya saudara tidak membenci, itu salah. Saudara hanya tidak benci, tapi saudara belum mengasihi. Tidak berbuat jahat belum berarti sudah berbuat baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya ulangi sekali lagi, yang Yesus mau bukan sekedar tidak benci musuh, tapi harus mengasihi musuh. Bukan sekedar tidak jahat kepada musuh, tapi harus berbuat baik kepada musuh. Saudara tidak membenci orang itu memang baik, tapi Yesus mau lebih daripada itu. Yesus menuntut adanya suatu tindakan yang aktif tapi positif. Dan Yesus sudah memberi teladan dalam hal ini. Yesus menyambung telinga seorang musuh yang mau menangkap dia di Taman Getsemani. Injil Lukas 22 ayat 50 sampai 51. Saudara, musuh kita mengusahakan kerugian untuk kita, tapi kita harus mengusahakan kebaikan baginya. Ayat 29 pada bacaan ini, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ayat ini tidak boleh diartikan secara hurufiah. Jika kita melihat pada Injil Matius pasal 5 ayat 39, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, Injil Yohanes pasal 18 ayat 22 dan ayat 23 itu menceritakan bagaimana Yesus ditampar di persidangan. Tapi Yesus tidak memberi pipinya yang lain untuk ditampar. Penjelasan yang saya pelajari, di Israel itu jarang orang kidal. Logikanya, orang yang menampar menggunakan tangan kanan, maka pipi bagian kiri yang akan kena tamparan. Nah, bagaimana bisa menampar dengan tangan kanan, tapi mengena pipi kanan orang lain? Yang terjadi adalah, kalau tampar pipi kanan, berarti harus menampar menggunakan punggung tangan, tidak dengan telapak tangan. Artinya apa? Menurut hukum rabbinik Yahudi, menampar orang pakai punggung tangan itu berarti penghinaan ganda atau penghinaan 2 kali lipat ketimbang menampar dengan telapak tangan atau menggunakan telapak tangan.
Jadi maksud Yesus bukan secara harfiah. Sekalipun orang dengan sengaja menghina kita dengan hinaan yang paling berat dan menyakitkan, kita sama sekali tidak boleh membalas, tidak boleh mendendam, apalagi membalas jahat dengan jahat. Penjelasan ini sama dengan pada ayat 29, barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat-ayat ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Tujuan daripada ini semua adalah bagaimana kita mengasihi musuh kita, bagaimana kita memperlakukan musuh kita sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya kecenderungan alamiah, kecenderungan manusiawi untuk membalas. Saya pikir-pikir, seandainya saya menjadi Yusuf yang diperlakukan dengan jahat, dijual dan difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri, mungkin pertama-tama orang yang akan saya habisi adalah saudara-saudara saya sendiri. Dan nomor 2 adalah istri Potifar. Kenapa? Karena gara-gara istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Tapi Yusuf, ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia punya kesempatan besar untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan itu. Saudara, mungkin sampai hari ini kita tidak membalas dendam atau belum membalas dendam hanya karena belum ada kesempatan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, kalaupun kita punya kesempatan itu, seorang Kristen yang sejati, dia harus mengasihi musuhnya. Justru kita harus mendoakan mereka. Seringkali kita berpikir, kita tidak sudi untuk menyebut nama orang yang kita sangat benci, apalagi harus kita doakan. Jalan yang paling tepat untuk menyirnakan kebencian adalah berdoa bagi orang yang kita benci. Dan ini yang dilakukan Yesus dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Saudara-saudara, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang membenci kita, ada orang yang menyakiti kita, dan ada orang yang menjengkelkan kita. Atau jika saya balik, adakah orang yang kita benci? Adakah orang yang kita jengkel? Adakah orang yang kita lihat mukanya saja kita tidak suka? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita tidak cukup hanya tidak berbuat jahat kepadanya, tapi harus berbuat baik, mendoakan dan mengasihi orang itu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak suka dengan kita, dan ada banyak orang yang tidak kita sukai. Ada banyak orang yang benci kita, tapi ada banyak orang juga yang kita benci. Saudara, pastikan hari ini kita ada pada posisi dimusuhi atau dibenci, bukan memusuhi dan membenci. Teruslah mengupayakan hidup dalam kasih. Ini tidak mudah, tapi ini juga bukan suatu hal yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.